Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 8 Juni 2022. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil Matius yang kita dengarkan hari ini, Yesus menegaskan tujuan kedatangannya. Ia mengatakan kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Dalam Injil dikatakan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bagi yang melakukan akan mendapat tempat yang tinggi. Saudaraku terkasih, kedatangan Yesus itu untuk menyempurnakan hukum Taurat. Ini menegaskan bahwa hukum Taurat itu baik. Tidak ada yang salah dari hukum Taurat. Yang perlu diperbaharui adalah cara dan perilaku orang menghayati hukum Taurat itu. Hukum Taurat akan bermakna bila orang sungguh benar-benar menjiwainya. Orang sungguh menjalani hukum Taurat demi kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan diri. Bukan dijalani dan dalam kepalsuan dan kemunafikan. Yesus dengan keras mengkritik orang-orang Farisi karena mereka menjalani hukum Taurat bukan pertama-tama demi kemuliaan Tuhan, tapi demi kemuliaan diri mereka. Yang mereka cari adalah popularitas, kekaguman dari banyak orang. Mereka tidak tulus dan benar menjalani hukum Taurat. Dan itulah yang dikritik oleh Yesus. Maka Yesus dengan jelas mengatakan bukan merubah hukum Taurat, tapi menyempurnakan terutama sikap dan cara orang menghidupi hukum Taurat itu. Sahabat Rema yang terkasih, dalam kehidupan kita banyak aturan yang harus kita jalani. Baik itu dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan menggereja kita. Semua aturan dan hukum itu dibuat demi membantu manusia agar hidup lebih tertib dan baik. Tapi apa kita sungguh menjalani itu dengan baik ataukah tidak? Apakah sebagai warga negara kita sudah menjalani sebagai warga negara dengan baik ataukah tidak? Apakah sebagai warga gereja kita sudah menjadi warga gereja yang baik atau tidak? Satu yang terpenting bagi saya adalah bahwa kita sebagai orang beriman, apapun aturan yang ada, baik itu aturan gereja maupun aturan negara, tugas kita adalah menjalaninya semuanya itu dengan tulus dan benar. Itu tugas dan panggilan kita. Aturan dibuat untuk membuat kita menjadi lebih baik. Dan tugas kita adalah menjalani itu semua dengan baik dan benar. Hendaknya kita sebagai orang beriman tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun dalam kehidupan ini. Baik dalam kehidupan bernegara, di mana kita tinggal bersama masyarakat lain, tapi juga kehidupan dalam menggereja. Semoga kita menjadi orang-orang yang pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.